Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya nak ya, dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan belajar bersama saya Ustazah Maryam. Tapi sebelumnya Ustazah awali dulu ya nak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap guru ya nak ya. Adab terhadap guru sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga ananda semua, karena kalian adalah seorang siswa dan tentunya mempunyai seorang guru atau biasa kita sebut ustadz dan ustadzah. Guru adalah sosok seorang yang luar biasa karena beliau telah mengajari kita, membimbing kita selama kita di sekolahan. Sepertinya kita juga lama ya tentunya di sekolahan, dari pagi sampai sore yang kita jumpai adalah salah satunya guru. Nah, bagaimana biar kita betah di sekolahan ya nak ya, karena kalau kita tidak betah tentunya kita sekolah tidak nyaman ya. Salah satunya yaitu kita mentaati peraturan di sekolah, yaitu dengan mentaati adab terhadap guru. Kita mempraktekkan keseharian kita di sekolahan biar kita selalu disayang sama guru-guru kita, ustadz ustadzah. Siapa di sini yang tidak ingin disayang sama ustadz ustadzahnya? Tentunya tidak ada ya nak ya. Semuanya ingin diberi kasih sayang dari gurunya masing-masing. Baik, tapi sebelumnya ingat ya nak ya, jika kita ingin disayang orang lain, jika kita ingin dihormati orang lain, tentunya dari diri kita sendiri yang harus memulai. Kita harus mulai belajar diri kita menyayangi orang lain dan kita menghormati orang lain. Nah, sekarang bagaimana biar kita disayang oleh guru? Kita harus menyayangi guru. Kita harus menghormati guru ya, ustadz atau ustadzah kita. Baik, hari ini apa saja ya terkait dengan adab terhadap guru? Ustaz akan jelaskan secara rinci ya nak ya. 1. Kita harus menghormati guru. Kita harus menghormati ustadz dan ustadzah di sekolahan ya, baik ketika di sekolah maupun di luar sekolah. Bagaimana cara menghormatinya? Banyak sekali ya. Misal kita berbicara terhadap guru, kita harus dengan sopan, berbicara dengan suara yang pelan, yang sopan, tidak boleh teriak-teriak ya nak ya, tidak boleh dengan tingkah laku yang tidak baik. Kemudian kalau kita ingin bertanya tentang suatu hal di sekolah, kita harus sopan santun juga. Semua harus dilakukan dengan sopan santun. Misal dengan afwan ustadzah, saya mau bertanya ya ketika dalam pembelajaran, atau misal ingin izin, afwan ustadzah astadzin ilal hammam, izin ke belakang, ke kamar mandi. Yang kedua adalah bagaimana caranya sikap kita yang baik ketika dinasihati oleh ustadz atau ustadzah. Sikap kita yang baik adalah kita menaati apa yang dinasihatkan. Kita tidak boleh marah-marah pada beliau. Kita harus berhusnudon atau berprasangka baik bahwa semua yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ustadz ustadzah itu demi kebaikan kita. Ketika kita ditegur, kita tidak boleh marah-marah karena hal itu tidak baik ya. Ustadz atau ustadzah menegur kita karena mereka sayang pada kita. Mereka tidak ingin anak-anaknya nanti ketika dewasa jadi anak yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana ustadzah jika di sekolahan ya, ketika di sekolahan kita terkadang mendengar ustadz atau ustadzah ketika menerangkan ada kesalahan. Ya, wajar ya nak ya. Ustadz atau ustadzah juga manusia biasa, pastinya punya kesalahan. Nah, wajib bagi kita sebagai siswanya menegur dengan sopan. Tidak boleh teriak-teriak, ustadzah itu salah gitu. Tidak boleh. Kita harus dengan sopan. Afwan ustadzah, mungkin seperti ini. Begitu ya nak ya. Yang keempat adalah
kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuk ustadz-ustadzah kita, karena mereka sudah berjasa banyak sekali untuk diri kita. Insya Allah jika kita mendoakan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan kembali pada diri kita ya yang mendoakannya. Begitu ya nak ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana jika kita berjumpa atau bertemu dengan ustadz-ustadzah di luar sekolah? Apa yang kita lakukan? Kita menyapanya ya nak ya. Kita memberikan salam terlebih dahulu, kita berjabat tangan ya. Insya Allah semua apa yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Apalagi jika kita selalu berjabat tangan, Allah akan berikan kasih sayang yang lebih erat antara ustadz atau ustadzah dengan siswanya. Begitu ya nak ya. Kemudian bagaimana ustadzah jika ada anak yang tidak mau mempraktekkan adab terhadap guru di sekolah maupun di luar sekolah? Dia seenaknya berbuat tidak baik. Bahkan ketika guru mengajar, dia senang bermain sendiri, ngobrol sendiri dengan teman. Bagaimana itu ustadzah? Nah, hal tersebut tidak baik ya nak ya. Dia termasuk anak yang tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, akhlakul karimah. Kita semua bersekolah insya Allah ingin menjadi lebih baik ya nak, bukan ingin lebih buruk ya, tapi kita berubah untuk lebih baik. Insya Allah semua anak-anak ustadzah di Al Irsyad ini tidak ada yang seperti itu, semuanya baik-baik semua soleh dan solehah semua. Nah, ketika ada anak yang seperti itu tidak mau mentaati peraturan dari guru, dia termasuk anak yang nantinya tidak dapat keberkahan ilmu. Maksud dari keberkahan adalah dia tidak akan mendapatkan ilmu dari ustadzah. Ustadzah sudah mengajarkan ilmu banyak sekali dan bermanfaat sekali jika dipraktekkan. Ketika dia tidak mendapatkan keberkahan, berarti ilmu tersebut tidak dapat masuk untuk anak tersebut. Dia tidak akan lebih baik karena dia tidak paham apa yang diajarkan oleh guru. Kemudian nilainya juga turun karena dia tidak memperhatikan pelajaran yang ustadzah ajarkan. Kemudian dari segi perilaku, dia akan dinilai tidak baik oleh gurunya. Apalagi dari teman-temannya, pasti teman-temannya inginnya teman yang baik ya nak ya. Jika tidak baik perilakunya, maka teman-temannya juga akan menjauhinya. Begitu ya nak ya, jika kita tidak mentaati peraturan dari guru, maka akan mendapatkan akibatnya yang tidak baik juga. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Muslim ya nak ya, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mau menghormati orang yang lebih tua dan tidak mau menyayangi orang yang lebih muda, bahkan tidak mau mengerti tentang hak gurunya. Nah, maksud hadis tersebut, kita sebagai seseorang yang baik, kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kita harus menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Kita harus memberikan haknya guru kita. Hak itu apa? Yo, sepertinya kemarin di kelas 3 kita sudah hafalkan ya. Hak adalah sesuatu yang diterima. Lawannya hak adalah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan. Begitu ya nak ya. Kemudian ustadzah akan bercerita lagi nih tentang Syekh Qadri Al-Jailani. Syekh Qadri Al-Jailani ini adalah seorang syekh yang mempunyai pesantren ya atau pondok. Nah, di pesantren tersebut suatu hari Allah menguji beliau dengan adanya orang yang benci pada beliau. Nah, waktu itu orang yang benci beliau ingin mengintip kebiasaan Syekh Al-Qadri. Syekh Qadri ini kebetulan sedang makan bersama dengan santri-santrinya. Dan seperti biasa, Syekh Qadri ini kalau makan membagi setengahnya untuk santrinya, karena ingin sekali kalau makan itu berbagi dengan santri-santrinya. Kemudian dari orang yang membenci beliau melaporkan kepada salah satu ayah santri beliau, salah satu santri Syekh Qadri, kalau ternyata Syekh Al-Qadri ini kalau makan sisanya itu untuk santri-santrinya, seperti kucing ya, sisanya untuk santri-santrinya. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Tapi karena dari sang ayah santri tersebut tidak tahu mana yang benar, dia langsung percaya. Kemudian dia mengambil anaknya dari Syekh Al-Qadri.
Syekh Al-Qadri hanya menjawab silakan diambil saja, karena itu memang kalau kemauan Bapak, jawab dari Syekh Al-Qadri. Kemudian di pertengahan perjalanan ya, antara sang ayah dan santri tersebut saling bertanya. Dan ayah tersebut memiliki pertanyaan banyak untuk anaknya. Dia mengetes. Ternyata anaknya bisa menjawab semuanya dengan luar biasa. Disitulah ayah tersebut sadar kalau anaknya itu tidak benar apa yang dikatakan oleh orang tadi. Akhirnya sang ayah mengembalikan lagi anaknya ke Syekh Al-Qadri untuk belajar. Akan tetapi Syekh Al-Qadri menjawabnya bahwa dia bukannya tidak menerima, akan tetapi Allah ternyata sudah menutup pintu hatinya untuk menerima ilmu. Berarti hal tersebut menunjukkan bahwa ketika sang ayah dari santri atau sang ayah dari siswa yang tidak sopan terhadap gurunya, salah satu dari keberkahan ilmu juga akan berkurang. Begitu ya nak ya. Mungkin cukup dari Ustazah ya nak ya pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.